Konten gigi palsu Yosafat Fantoni. Proyek number 5 membuat gigi palsu. Kali ini antara gigi satu set gigi atas dan gigi bawah. Ini gigi depannya sudah papa saya atur sedemikian rupa dan saya tinggal pasang gigi belakangnya saja. Seperti biasa saya pastikan apakah posisinya sudah strategis atau belum ya. Kalau belum saya pindahin dikit, tapi kalau udah kita langsung masuk ke proses gigi belakangnya. Dan sepertinya ini udah oke, jadi kita tinggal asah gigi belakangnya. Karena biasanya dari produksi pabrik itu gigi belakangnya itu tebal, jadi harus ditipisin baru nanti pas dipasang ke gusi pasien itu pas. Memang produksi pabrik itu dilebihkan dikit biar nanti sesuai dengan keinginan konsumen. Karena kadang-kadang kalau bikinnya terlalu tipis nanti agak susah nanti pas pemasangan kalau giginya gusinya agak tipis ya. Jadi memang dibikin lebih aja lebih baik. Sekarang kita akan langsung pasang. Ini masih pakai plastisin yang lembut dan bisa dibentuk dengan gampang ya, belum pakai plastik akrilik yang udah keras. Nah, ini sudah selesai disusun, tinggal nanti dites di mulut pasien. Jadi nanti tesnya akan dilakukan oleh papa saya. Dan ini prosesnya tidak bisa dimasukkan dalam video karena untuk alasan privasi pelanggan. Dan yang ini sudah dites di mulut pasien dan sekarang tinggal direbus saja. Kita akan apply satu lapisan lagi untuk gigi palsunya. Karena kalau pakai yang layer yang sekarang agak terlalu tipis, jadi kita tambah satu layer lagi ataupun setengah layer lagi, jadi 1,5 layer kalau misalnya terasa masih kurang tebal, karena lebih baik lebih tebal daripada terlalu tipis. Kalau tipis nanti susah mau tambah karet akriliknya lagi. Kita apply satu layer, satu lapisan, lalu kita panaskan supaya melekat dengan plastisin yang dasarnya itu. Dan setelah sudah dikasih layer tambahan, kita akan mencongkel plastisinnya dari giginya biar giginya lebih keluar dan lebih cantik nanti pas dipasang di mulut pasien. Dan ini hasilnya teman-teman, udah seperti gigi asli, tinggal nanti kita cetak dengan karet akrilik. Kita akan cetak dengan karet akrilik sebagai bahan dasar untuk gigi palsu akrilik nanti. Sekarang kita akan cetak. Di sini agak kebesaran giginya, jadi kita harus pangkas dikit gipsnya karena itu yang membuatnya nggak bisa masuk ke dalam cetakannya. Kita akan trim dikit, potong dikit, dan sekarang kita akan cetak di dalam cetakan yang besar ini. Untuk 2 gigi masih bisa. Dan setelah udah tercetak yang pertama, kita akan kasih separator dari sabun B29. Ini setelah itu kita akan masuk ke cetakan yang kedua. Jadi ada 2 cetakan di sini teman-teman. Dan setelah udah dicetak, kita akan rebus untuk merebus plastisinya supaya lepas. Dan setelah udah lepas plastisinya, udah direbus, hanya tersisa cetakan dan gigi palsunya. Di sini kita akan bersihkan dikit lagi. Dan kalau ada gigi yang lepas, kita perlu pasang kembali dan disatukan dengan akrilik biar kuat dan nggak lepas pas pencetakan. Kita pastikan sudah bersih. Dan setelah udah bersih, kita apply separator ini. Ini bukan sabun B29 ya. Ini pakai separator yang khusus yang lebih mahal karena lebih tipis dan juga kinerjanya lebih baik dibandingkan sabun B29 yang untuk memisah gips. Ya, ini kerjanya untuk bukan hanya memisah gips tapi juga untuk memisah karet akriliknya dari gips itu. Hati-hati jangan sampai kena gigi. Kalau kena gigi itu berbahaya, nanti giginya tidak bisa menempel dengan papan akriliknya. Jadi harus hati-hati jangan sampai kena gigi. Dan sekarang kita akan merebus gigi palsu ini. Kita akan menakar seperti biasa bubuk akrilik ini dengan pas. Lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kita lebih-lebihkan dikit, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Pelan-pelan. Kalau udah tertakar, kita akan campur dengan air akriliknya. Dan setelah sudah campur, kita aduk selama beberapa menit sampai dia udah agak lengket. Baru kita bisa apply ke dalam cetakan gigi palsu ini. Nah, di sini kayak bikin kue ya. Kita apply secara seimbang, merata. Jangan sampai terlalu lebih ataupun terlalu kurang. Lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Itu nanti hasilnya nggak bagus
giginya berbuih, terus karetnya nggak pas, dan itu agak repot nanti. Jadi mending lebih dikit. Nah, kita tap-tap dikit biar kepres, lalu kita press lagi dengan cetakan kedua dan kita press dengan mesin ini. Lalu setelah itu kita rebus selama 40 menit ataupun 45 menit kalau mau hasilnya lebih panas dan lebih keras karetnya. Dan setelah itu kita udah rebus, kita akan lepas. Ini kegunaan separatornya biar lebih gampang lepas daripada gipsnya. Kalau separatornya itu nggak pas, susah lepas. Kalau kelebihan nanti berbahaya, giginya bisa lepas dan itu agak repot juga. Oke, pelan-pelan kita pisahkan dari gigi palsunya dengan dari gipsnya. Kalau sudah lepas, maka kita akan mengamplas, kita akan mengasah gigi palsunya. Ini sudah masuk ke proses yang terakhir, teman-teman. Kita pakai gigi yang kasar dulu, mata bor yang kasar, lalu kita pindah ke bor yang lebih kecil, semakin kecil, sampai nanti barulah kita pakai kelatas amplas untuk mengamplas gigi palsu ini. Untuk hasilnya ini cukup bagus, tidak ada buih, berarti adonannya pas dan bubuknya bagus, air akriliknya juga bagus. Jadi memang bahan itu juga penting, bukan hanya skill aja, tapi bahannya juga penting. Nah, ini udah masuk ke mata bor yang kecil. Kita bersihkan sela-selanya dari gips powder yang masih menempel. Dan setelah sudah, di proses selanjutnya kita sebentar lagi akan masuk ke dalam pengamplasan gigi palsu memakai kertas amplas. Yang dipakai itu pertama 240, lalu kita masuk ke yang 2000. Ini saya prosesnya berhari-hari ya, karena memang agak sibuk dan prosesnya memang lama. Dan ini hasilnya setelah memakai mata bor. Nah, ini udah hampir jadi, tapi masih belum terlalu kinclong. Kita akan amplas dengan kertas amplas. Pertama pakai yang 240, lalu yang 2000. Kita akan amplas yang sela-sela giginya terlebih dahulu, karena ini yang paling susah dijangkau ya. Jadi kita akan melipat kertas amplasnya dan kita gosok di antara sela-selanya. Setelah itu baru kita amplas bagian-bagian lainnya yang lebih mudah dijangkau, di luar dan di dalamnya. Dan setelah yang 240 sudah, kita akan masuk yang ke 2000. Nah, ini sambil direndam dengan air karena itu akan membersihkan bekas-bekas amplasnya, sehingga kita lebih bisa menjangkau sela-sela yang di gigi palsunya. Ini adalah proses yang paling saya suka karena udah proses terakhir dan tinggal dipasang di mulut pasien. Dan biasanya proses ini memperlihatkan keindahan gigi palsunya yang kinclong dan seperti gigi asli. Dan ini hasilnya teman-teman, begitu kinclong seperti gigi asli dan begitu cantik ya. Terima kasih yang sudah mengikuti project 5 ini, dan kita ketemu lagi di proyek selanjutnya.